pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Pertama-tama kita memulainya dengan doa. Izinkan Ibu yang memimpin. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, melihat dari topik kita pada hari ini, apakah anak-anak bisa memahami arti sebagai umat Allah yang terbuka? Mengingat kembali pengalaman kita berkumpul dan sharing tentang iman serta cinta kasih. Sebelum itu, apakah ada yang tahu perbedaan gereja G kecil dengan G besar? Ada yang tahu? Tahu. Apa itu? Siapa yang tahu? Cicu. Kalau G kecil itu bangunan, kalau G yang besar itu rumah. Oke, terima kasih. Baik, di sini ada perbedaan G besar dan G kecil. Yang dimana perbedaan gereja dalam G besar, persekutuan umat beriman yang dipersatukan oleh Kristus dan Roh Kudus. Kemudian perbedaan gereja, yaitu bangunan atau tempat umat berkumpul untuk beribadah. Nah, pertama-tama, ada yang mengetahui makna persekutuan umat Allah itu apa? Perkumpulan. Kemudian komunitas. Kemudian kelompok. Baik anak-anak, di sini ada makna. Makna gereja bukan hanya bangunan, melainkan persekutuan orang beriman yang dipersatukan oleh Roh Kudus untuk melanjutkan karya keselamatan Kristus di dunia. Kemudian di sini ada makna keterbukaan, yang dimana menghargai setiap pribadi sebagai citra Allah, bersedia mendengar dan berdialog dengan rendah hati, menjadi saksi Kristus dalam masyarakat. Di sini Ibu ada satu ayat kitab suci. Ibu mau kalian membuka ayat kitab suci ya, di mana ada Matius bab 28 ayat 19. Matius 28. Ada yang enggak bawa kitab suci? Ada. Jika enggak ada yang bawa kitab suci, mohon lihat ke depan. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian mencatat ayat kitab suci ini. Nanti akan di penghujung kegiatan ini Ibu akan bertanya. Ada yang mau baca satu orang saja? Saya. Baik, terima kasih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, yang dimana ini menandakan bahwa gereja tidak tertutup untuk kelompok tertentu saja, tetapi untuk semua orang, tidak memandang suku, ras dan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian ada mengapa kita sebagai umat Allah perlu mengenal makna dari arti gereja, yang dimana gereja bukan hanya gedung, tetapi persekutuan umat beriman. Dengan mengenal maknanya, kita semakin sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan. Tadi Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk mencatat kitab suci ayat kitab suci di depan. Ya, Bu. Nah, baik. Apa yang kalian pahami dengan kitab suci di depan? Diutus. Kita diutus. Kita itu diutus. Nah, baik. Di sini gereja bukan sekedar bangunan, tetapi perkumpulan atau perujuk pada komunitas orang-orang yang terbuka imannya kepada orang lain. Baik, kita bisa merefleksikan kitab suci ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memahami pelajaran ini mengenai gereja sebagai umat Allah yang terbuka, apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mari kita merefleksikan dan merangkumkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian mengerti pembelajaran kita hari ini apa? Mengerti. Mengerti.
itu bentuk? Gereja Sebagai umat Allah. Iya. Kembali Ibu tegaskan kembali bahwa gereja sebagai umat Allah yang terbuka adalah gereja yang dimaksud bukan semata-mata merujuk pada bangunan yang didirikan manusia, juga bukan sekedar organisasi atau perkumpulan manusia, tetapi lebih pada kesatuan umat beriman yang terpanggil secara khusus dan istimewa dengan Tuhan sebagai dasar dan fondasinya. Kita sudah mau di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Ya, sabar ya. Tugasnya itu, Ibu mau kalian membuat puisi atau kalimat tentang keterlibatan sebagai anggota gereja umat Allah. Sudah dicatat? Sabar Bu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita diawali dengan doa dan penutup kita tutup juga dengan doa. Mari kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.